Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Kurniati, NPM C0C0194041. Saya berasal dari Prodi 3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Nah, pada kesempatan saat ini, saya akan menjelaskan materi bab 8 yang dimana di sini saya akan menjelaskan mata kuliah materi Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Pada bab 8 ini, kita akan fokus pada perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk yang kedua akuntansi pada periode interinnya. Nah, jadi waktu kita belajar chapter 3 dan 4, kita masuk materinya, yaitu bagaimana kita menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan kasus akuisisi pada nilai tercatat. Yang dikatakan akuisisi itu adalah ketika suatu perusahaan yang memperoleh pengendalian atas perusahaan lain. Suatu perusahaan itu mendapatkan pengendalian atas perusahaan lain itu kalau dia mengakuisisi saham perusahaan lain itu di atas 50%. Ingat, hak pengendalian itu adalah hak pengendalian atas bisnis, bukan pengendalian atas aset, atas bagian aset. Jadi, yang dikendalikan itu bisnisnya. Untuk bisa mengendalikan bisnis perusahaan lain, maka syaratnya itu harus dikenal sebagai akuisisi bertahap. Ada akuisisi sekaligus. Kalau akuisisi bertahap itu berarti sebelum memperoleh pengendalian atas perusahaan lain, perusahaan kita sudah punya investasi di perusahaan tersebut. Nah, kalau di pertemuan bab-bab sebelumnya diasumsikan selama periode ketika PT Nusantara mengakuisisi PT Andalas, di bab sebelumnya diasumsikan presentasi kepemilikan saham PT Nusantara terhadap PT Andalas itu tidak berubah. Misalnya, pada tanggal 2 Januari 2015, PT Nusantara mengakuisisi 75% sahamnya PT Andalas. Maka di bab sebelumnya diasumsikan kepemilikan 75% ini tetap tidak ada perubahan selama tahun 2015 itu. Padahal kenyataannya sangat mungkin setelah diakuisisi oleh PT Nusantara dengan kepemilikan 75%, kemudian PT Nusantara menambah persentase kepemilikan sahamnya pada PT Andalas itu misalnya menjadi 90%. Tapi tidak dibahas di bab sebelumnya. Baru dibahas di isu seputar konsolidasi. Itulah namanya perubahan kepemilikan saham PT Induk pada PT Anak, tapi catatannya tidak menghilangkan pengendalian yang dimiliki oleh PT Induk. PT Nusantara waktu pada tanggal 2 Januari 2015 mengakuisisi 75% saham PT Andalas. Kemudian di tahun 2015 dia menambah lagi 10%. Maka persentase kepemilikan PT Nusantara pada PT Andalas menjadi 85%. Pengendalian tidak hilang, tapi persentase kepemilikannya bertambah atau juga bisa berkurang. Misalnya terjadi kesalahan transaksi yang mengakibatkan persentase kepemilikan saham PT Nusantara pada PT Andalas itu berkurang 60%, jadi turun 15%, itu juga dibahas dalam materi ini. Yang penting catatannya PT Nusantara tidak kehilangan pengendaliannya. Nah, jadi, apa yang menyebabkan kepemilikan saham yang dimiliki PT Induk atas PT Anak itu? Karena apa? Nah, kalau di buku itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, perubahan kepemilikan saham PT Induk atas sahamnya PT Anak itu berubah karena transaksi yang dilakukan oleh induk perusahaan. Yang kedua, perubahan kepemilikan saham yang dimiliki PT Induk ini terjadi bukan transaksi yang dilakukan oleh PT Induk yang melakukan transaksi ini adalah entitas anak atau PT Anak. Misalnya contoh, PT A sebagai induk perusahaan punya 60% di saham PT B. Berarti ada 40% saham PT B yang tidak dimiliki oleh PT A sebagai PT induk. Ternyata 40% itu 30%-nya dimiliki C dan 10%-nya dimiliki oleh PT D. Berarti anggaplah jumlah saham yang beredar dari PT B itu 1 juta lembar. Berarti kalau PT A punya 60%, berarti mempunyai 600.000 lembar. Pada PT C 300.000 lembar dan pada PT D 100.000 lembar saham
miliknya PTB. Nah, kemudian terjadi perubahan kepemilikan saham yang dimiliki atas PTA atas sahamnya PTB. Yang pertama itu karena transaksi yang dilakukan oleh entitas induk itu sendiri. Sebagai contoh, PTA membeli 10% sahamnya PTB dari C. Nah, itu yang namanya transaksi dilakukan oleh PT Induk akibat dari PTA membeli 100.000 lembar saham PTB yang dimiliki oleh PT C. Maka sekarang jumlah kepemilikan PTA bertambah dari 60 ke 70%, yaitu 700.000 lembar. PT C turun menjadi 20 karena tinggal 200.000 lembar. Dan PTD tetap 10% atau 100.000 lembar. Berarti apa dampak ketika PTA membeli tambahan saham dari pihak ketiga? Kepemilikan saham PTA bertambah dan kepentingan non-pengendalian berkurang. Itu konsekuensinya. PTC dan PTD namanya itu kepentingan non-pengendali. Kemudian PTB melakukan pembelian kembali saham yang beredar dari PTC, misalnya sebesar 10%. Jadi ada 100.000 lembar saham PTC yang ditarik oleh PTB. Sebagai treasury share, otomatis sebagai 100.000 lembar ini tidak beredar. Berarti yang beredar hanya 900.000 lembar. Yang melakukan transaksi bukan PT Induk, tetapi PT Anak. Tapi punya konsekuensi terhadap kepemilikan saham yang dimiliki oleh PTA atau PTB. Kenapa? Jadi setelah PTB melakukan treasury share dengan membeli kembali 100.000 saham miliknya yang selama ini dipegang oleh PTC sebagai saham treasury, maka jumlah saham yang dimiliki oleh PTC yang tadinya 300.000 lembar sekarang tinggal 200.000 lembar. Pada PTD tetap 100.000 lembar, PTA tetap 600.000 lembar. Jumlah yang beredar adalah 900.000 lembar, bukan 1 juta lembar. Yang 100.000 lembarnya dijadikan treasury share, tidak beredar. Nah, sekarang presentasi PT Induk tidak lagi 60%. Nah, sekarang presentasi PT Induk itu tidak lagi 60%, lebih tinggi dari 60%. PTA memang memiliki 600 lembar, tapi pembaginya bukan lagi 1 juta, tapi 900 lembar. Maka PTA pasti di atas 60%. Nah, itu contoh transaksi yang dilakukan oleh PT Anak yang menjadikan kepemilikan saham PT Induk menjadi berubah dan kepentingan non-pengendali pun berubah. Nah, sekarang kita kembali lagi ke buku, yaitu menurut PSAK 65 pada tahun 2014. Perubahan dalam pembagian kepemilikan induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak adalah transaksi ekuitas. Ingat ya, kalau transaksi ekuitas maka tidak akan ada pengakuan keuntungan atau kerugian. Maksudnya di sini, kalau terjadinya selisih, nanti itu tidak diakui sebagai keuntungan atau kerugian, tapi dia mempengaruhi ekuitasnya pada PT Induk. Kemudian ada transaksi di mana entitas induk menjual sebagian sahamnya kepada pihak ketiga. Ini sama, yang melakukan transaksi adalah entitas induk, tapi mengakibatkan kepemilikannya berkurang. Kemudian, perubahan kepemilikan itu akibat transaksi yang dilakukan oleh entitas anak. Ada banyak contohnya, melibatkan perubahan kepemilikan saham yang dimiliki PT Induk terhadap sahamnya PT Anak karena transaksi yang dilakukan oleh entitas anak. Nah, itulah part 1 yang bisa saya jelaskan dari bab 8 ini. Jangan lupa saksikan nonton nanti di selanjutnya di part 2 bagian bab 8%. PTA memang memiliki 600 lembar, tapi pembaginya bukan lagi 1 juta, tapi 900 lembar. Maka PTA pasti di atas 60%. Nah, itu contoh transaksi yang dilakukan oleh PT Anak yang menjadikan kepemilikan saham PT Induk menjadi berubah dan kepentingan non-pengendali pun berubah. Nah, sekarang kita kembali lagi ke buku, yaitu menurut PSAK 65 pada tahun 2014.
Perubahan dalam pembagian kepemilikan induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak adalah transaksi ekuitas. Ingat ya, kalau transaksi ekuitas maka tidak akan ada pengakuan keuntungan atau kerugian. Maksudnya di sini, kalau terjadinya selisih, nanti itu tidak diakui sebagai keuntungan atau kerugian, tapi dia mempengaruhi ekuitasnya pada PT induk. Kemudian ada transaksi di mana entitas induk menjual sebagian sahamnya kepada pihak ketiga. Ini sama, yang melakukan transaksi adalah entitas induk, tapi mengakibatkan kepemilikannya berkurang. Kemudian, perubahan kepemilikan itu akibat transaksi yang dilakukan oleh entitas anak. Ada banyak contohnya, melibatkan perubahan kepemilikan saham yang dimiliki PT induk terhadap sahamnya PT anak, karena transaksi yang dilakukan oleh entitas anak. Nah, itulah part 1 yang bisa saya jelaskan dari bab 8 ini. Jangan lupa saksikan nonton nanti di selanjutnya di part 2 bagian bab 8 nanti. Terima kasih atas kesempatan kalian semuanya yang telah memberikan waktu untuk menonton video saya ini. Nah, itu saja yang bisa saya dapat sampaikan pada part 1 bab 8 ini. Selanjutnya pada bab 8 part 2 akan saya share setelah ini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.